Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba untuk ngebahas bagaimana cara membuat push notification pada Flutter dengan memanfaatkan fitur FCM yang ada di Firebase. Oke, langsung aja kita ke codingannya. Sebelumnya di sini kita akan melanjutkan project Firebase yang sebelumnya udah pernah kita buat. Buat yang belum nonton bisa nonton dulu di playlistnya Firebase ya, udah ada. Nanti bisa cek juga, linknya bakal gua taruh ya. Jadi di sini langsung aja kita masuk, kita lanjutin. Pertama-tama kita udah bikin seperti ini ya, halaman awalnya. Terus kita bakal menambahkan package yang bernama Firebase Messaging. Jadi di sini gue udah nambahin. Jadi buat kalian yang belum, tinggal ditambahin aja Firebase Messaging-nya. Bisa pakai versi yang terbaru. Untuk di video kali ini versi yang terbarunya adalah 15.25. Oke. Kita lanjut ke codingan lagi. Di sini kita akan pertama-tama kita butuh permission ya untuk notification ya. Jadi kita harus menghandle hal tersebut dengan cara ngebuat function permissionnya. Di sini kita panggil, masih error, nggak ada masalah. Kita bikin dulu aja fungsi-fungsi yang akan kita taruh di main. Nanti selanjutnya ada setup FCM listeners. Terus ada juga check initial message. Fungsi-fungsi ini akan kita bikin setelah ini ya. Jadi nggak apa-apa ini error, nggak ada masalah. Biarin dulu aja. Sekarang kita lanjut untuk membuat fungsi request permission-nya ya. Future void request permission asynchronous seperti ini, lalu kita panggil, kita instance Firebase Messaging sama dengan Firebase Messaging instance titik koma. Setelah itu tinggal kita panggil notification settings sama dengan await messaging permission request permission seperti ini. Selanjutnya tinggal kita cek jika permissionnya sama dengan disetujui, maka apa yang ingin kita lakukan. Sebagai contoh di sini kita lakukan print aja biar gampang untuk sebagai contoh. Misalkan user mengizinkan permission. Misalkan gitu ya. Terus kalau misalkan enggak, apa yang mau dilakukan? Kita print lagi aja. User tidak mengizinkan permission. Oke. Untuk fungsi atau function dari request permission-nya segini, sesimpel ini doang. Kita lanjut untuk bikin function setup FCM listener-nya, oke? Lanjut void setup FCM listeners. Terus tinggal kita panggil lagi Firebase messaging on message listen remote message kurung kurawal titik koma biar errornya hilang. Oke. Di fungsi kali ini kita akan menghandle apabila status aplikasinya lagi di foreground ya. Di foreground itu bisa disebut juga aplikasinya sedang dibuka gitu ya. Jadi ketika sedang dibuka aplikasinya, apa yang ingin kita lakukan ketika notifikasinya muncul. Sebagai contoh, pada kali ini kita akan memunculkan sebuah pop-up ya. If message notification tidak sama dengan 0, maka kita ingin melakukan dialog yang muncul pop-up ya, pop-up dialog lah. Jadi kita bikin dulu aja fungsinya show foreground dialog. Dia butuh title, dia butuh body. Oke, kita tinggal show dialog. Terus juga, kita bikin dulu ya di luar sini, di paling atas, atau enggak bebas lah di mana aja. Final global key, navigator state, navigator key, sama dengan global key, titik koma, kita kasih annotation, navigator state, seperti ini. Lalu kita balik lagi ke show foreground dialog. Yang tadi itu tinggal kita panggil di sini navigator
navigator key ya, sama dengan current state, terus overlay context. Seperti ini kita kasih null check. Ini lagi, terus di buildernya tinggal kita panggil codingannya. Context, return, alert, dialog. Kita bikin yang simple aja. Di sini text, title, kalau kosong no title. Terus juga content, di sini kita isi body ya. Body, kalau kosong no body. Seperti ini. Lalu kita bikin satu button untuk tutup dari si dialognya ya. Navigate seperti ini, return navigator pop seperti ini. Childnya kita kasih tag saja, oke misalkan gitu ya. Terus kita bisa balik lagi ke FCM listener. Jika tidak sama dengan null, maka kita akan memanggil dialog yang tadi. Ini bisa diisi dengan message, notification, title. Ini message, notification, body. Kurang lebih seperti ini. Untuk ketika aplikasinya lagi di foreground atau ketika lagi dibuka gitu ya. Sekarang kita lanjut ketika aplikasinya lagi di minimize. Firebase messaging, on message, open app. Ketika lagi di minimize, terus muncul notifikasi, terus usernya klik notifikasi, apa yang mau dilakukan? Nah, ini kita akan menghandle hal tersebut ya. Remote message, titik koma. Kita bikin dulu functionnya, yaitu bisa dinamakan handle message, misalkan gitu ya. Seperti ini, remote message. Tinggal, misalkan kita ketika notifikasinya diklik, yang dari atas ya, notif yang dari atas itu ketika kita klik kan biasanya akan navigasi ke halaman detail ya. Nah, kita akan buat seperti itu. Current state, push, material, material page root, terus context, return, notification screen misalkan gitu. Nah, di sini kebetulan udah dibikin ya notification screen-nya yang simpel aja juga kayak gini. Untuk menampilkan detail dari si halaman notifikasi ya. Bikin yang simpel aja, dia butuh parameter message. Oke, kita balik lagi ke sini. Message, notification, body. Kita cek kalau misalkan kosong, dia no message. Seperti itu. Tinggal kita taruh di sini. Handle message titik koma. Selanjutnya yang belum kita bikin adalah fungsi dari check initial message. Oke, kita lanjut. Void check initial message asing. Terus bisa kita kayak gini aja, remote message initial message sama dengan wait Firebase messaging instance get initial message. Oke, tinggal kita cek jika initial message tidak sama dengan null, maka kita akan navigasi seperti biasa. Initial message. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk codingannya. Harusnya ini udah semua ya, tinggal kita coba aja. Oh ya, di sini kita harus dapetin tokennya ya. Di sini kita print check token, bisa kita ambil dari Firebase messaging instance get token. Token ini yang kita butuhkan untuk trigger nanti di Firebase-nya ya. Harusnya ini udah bisa, tinggal kita coba aja jalankan aplikasinya. Oke, di sini udah ada emulator. Kita run and debug seperti biasa, lalu kita tunggu ya. Oke, di sini udah muncul aplikasinya. Di sini juga udah ada tokennya, tinggal kita copy. Kita buka Firebase. Oke, di sini udah dibuka ya Firebase-nya. Kita ke home dulu deh, biar nggak bingung ya. Pertama-tama untuk
nge-trigger notifikasi, kita bisa ke sini bagian run, terus ke messaging, lalu tinggal create your first campaign. Kita pilih yang atas, kita create, tinggal dimasukin title dari notifikasinya. Misalnya kita tes title, terus tes notification, terus kita tinggal send test message. Kita add FCM registration token, kita paste yang tadi, kita tambah, terus tinggal kita tes ya. Kita kecilin kayak gini biar kita bisa lihat ya. Ketika halamannya lagi di foreground atau ketika aplikasinya lagi dibuka dan muncul notif, tadi kita udah bikin function untuk memunculkan pop-up ya. Kita tes apakah sudah berhasil. Oke, di sini ada error. Apa yang error? Kita cek dulu. Oke, di sini ada null ya. Sepertinya kita lupa menambahkan di sini nih. Key, navigator key. Kita restart ya. Kita coba lagi. Kita tes. Terus. Oke, masih error juga. Ternyata di situ bukan. Kita coba cari lagi. Oke, di sini udah kayaknya kita udah mulai tahu ya. Misalkan kita coba cek lagi. Di sini itu dia error karena kita salah masukin key-nya. Di sini kita masukinnya key. Harusnya yang benar itu adalah navigator key, guys. Sekarang kita restart. Lalu kita coba lagi. Tes, akan muncul dialog nice. Berarti ini udah berhasil ya. Sekarang kita coba kalau aplikasinya lagi di minimize. Tes. Kita buka, dan udah muncul ya. Kita klik, dia harusnya masuk ke halaman detail. Nice, sudah berfungsi juga. Jadi segitu aja untuk video kali ini, Firebase FCM Notification. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis aja di komen guys, oke? See you in the next video. Thank you.